kalau juga ibu baik, berarti kita hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Oke. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan kita pembelajaran pagi hari ini, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Oke, Ersin pimpin doa. Silakan duduk. Oke, sebelumnya ibu mau ambil absen. Sebelum ibu ambil absen, kasih keluar semua buku, pulpen, dan semua peralatan tulis ke atas meja. Oke, Presley, kenapa? Oke, semua hadir? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Benny, Adit, Benny, Adit, Paula, Ona, anak Tio. berapa orang yang tidak hadir? 5. 5? Gara-gara kita kehujanan. Oke, 5 orang tuh yang tidak hadir? Ya, Bu. Kenapa mereka tidak hadir? Kita, Bu. Kalian tidak tahu? Ya, Bu. Hujan. Oke, nanti pulang sebentar kasih tahu mereka besok hadir ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ibu mau buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini mau dari ibu atau dari kalian semua? Dari Ibu. Dari saya? Oke. Sebelum ibu membuat kesepakatan kelas, duduk tidak boleh sandal di kursi. Rizli? Oke. Kesepakatan kelas yang pertama, jangan ribut di saat ibu menjelaskan di depan. Yang kedua, angkat tangan sebelum bertanya atau menjawab. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kalau kalian bisa, ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Kalian coba bayangkan di tinggal sekolah atau di rumah kalian. Jika dalam setahun ini tidak hujan, jadi panas terus, apa yang akan terjadi? Oke, Jerry? Tumbuhan akan mati. Oke, kemudian akan mati kehausan. Terus Ersin? Apa? Halo, Bu? Tidak ada air. Tidak ada air. Oke, berarti selama setahun kalau di sekolah atau di rumah, kalau terjadinya kepanasan terus, tumbuhan itu akan mati, layu, dan kita juga tidak bisa makan kalau tumbuhan mati. Seperti contohnya kita tanam padi nih toh. Tanam padi di saat musim hujan. Tapi di saat musim hujan itu terjadinya kepanasan dalam setahun. Padi akan mati dan kita akan lapar. Oke. Selanjutnya ibu akan menentukan yang perhatikan baik-baik ya. Bu, kenapa? Kenapa? Oke. Bisa perhatikan ya. Bisa? Bisa, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Belum? Lihat baik-baik seperti ibu mau bertanya. Sudah? Oke.
dari kedua gambar tersebut, apa yang kalian lihat dari gambar 1 dan gambar 2? Oke, Gary? Air di gambar 1 airnya bersih dan tumbuhannya sehat. Kalau yang gambaran 2 itu airnya kotor dan banyak sampah dan ikannya mati. Oke. Ersil? Jawab. Oke, Nino? Di gambar 2 airnya kotor dan di gambar 1 airnya bersih. Oke, berarti gambar 1 ini gambar kolam yang tidak tercemar. Airnya bersih, ikan dan tanaman tertata rapi. Kalau di gambar 2 ini terjadinya kekotoran atau tercemar karena banyak sampah dan ikan-ikannya mati. Jawab yang serius, jangan buka mulut kecil sekali. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang gambar tercemar dan tidak gambar tercemar dan gambar yang tidak tercemar. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita peserta didik mampu mengenali komponen biotik dan abiotik, sudah catat semua? Belum? Belum tidak ada. Oke, kita baca sama-sama ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik mampu mengenali komponen biotik dan abiotik melalui hubungan keduanya dan menganalisis apa yang terjadi jika salah satu komponen berubah. Baca suara besar. Ulang. 1, 2, 3. Peserta didik mampu mengenali komponen biotik dan abiotik melalui hubungan keduanya dan menganalisis apa yang terjadi jika salah satu komponen berubah.
turun semua? Sudah. Kembali ke tempat duduk sekarang, cepat. Siapa yang bisa menyebutkan komponen biotik dalam video tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, Gary? Yang itu ada hubungan, hewan, dan manusia. Robu? Tidak ada? Tersung ke tangan. Nino? Tidak ada? Masa kamu nonton 5 menit ini baru kamu tidak tahu komponen biotik? Belum lihat semua? Mau putar lagi? Esir, apa yang kau lihat tadi komponen biotik dalam video tadi? Apa? Kamu dengar suaranya dia? Dengar, Bu. Dia ngomong apa tadi yang kau bilang dengar? Ular? Oke. Ensi, komponen biotik apa yang kau lihat tadi? Dalam video tadi tuh Ada kata, elang, ular, apa lagi? Tikus. Oke. Yang kalian sebut tadi itu benar. Itu termasuk ke dalam komponen biotik. Oke. Jika Ibu saya tidak bisa ngomong. jika tikus ini mati, apa yang akan terjadi di ular dan padi? Oke, Gary? Ular akan susah mencari makanan. Padi? Padi akan bertambah sedikit. Rebu? Padi akan bertambah banyak. Ular terus mati. Ular? Kan ibu bertanya, jika tikus ini punah, apa yang akan terjadi padi dan ular? Akan susah mencari makan dan padi akan bertambah banyak. Oke. Ibu mau bertanya nih kepada perempuan, kenapa perempuan itu selalu tidak menjawab ya? Jika elang ini tercemar, apa yang akan terjadi di ular? Ya, jika elang ini tercemar atau pudar, apa yang terjadi di ular? Cewek dulu, baru laki-laki. Oke. Ensi, tidak bisa jawab. Jawab, please. Jawab saja, nanti salah baru diperbaiki. Oke. Gary, bisa tambah? Tidak. Iya, jika elang ini mati, apa yang akan terjadi dengan ular? Ular akan bertambah banyak. Oke.
Oke, ular akan bertambah banyak. Oke, sebelum lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang komponen abiotik dan biotik. Oke, sebelum Sabar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materinya ya. Oke, kalian taruh dulu sedikit ya. Kenapa dulu begitu? Sadar. Komponen biotik Bangke nih. Ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup yang di dalamnya ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kenapa? Yang di dalamnya ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sudah? Makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, kenapa? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Titik. Sudah? Komponen abiotik adalah Leslie sudah baca kembali komponen pengertian dari komponen biotik yang tertulis tadi. Baca sudah komponen biotik yang tertulis tadi. Berarti kau belum tulis nih komponen biotik? Belum? Tulis. Komponen sabar ini.
dan tumbuhan titik. Komponen abiotik adalah, ini catat semua sudah. Komponen abiotik adalah benda tak hidup. Benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Sudah? Ya, sekarang contoh hubungan biotik dan biotik pada rantai makanan. Ya, kenapa? Contoh hubungan biotik dan abiotik adalah tumbuhan membutuhkan air dan cahaya matahari untuk hidup. Contohnya itu padi ini dia membutuhkan abiotik. Abiotik itu sinar matahari dan air hujan. Padi ini termasuk dalam komponen biotik. Dia membutuhkan komponen abiotik dari cahaya matahari dan air hujan. Sudah paham? Sudah paham? Sudah, Bu. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, sekarang ibu bagi kalian dalam 2 kelompok. Dan satu kelompok terdiri 3 orang dan satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompok ini mau ibu yang bagi atau kalian yang bagi sendiri? Ibu yang bagi? Oke. Karena perempuan 2, laki-laki 3, laki-laki 4, berarti satu kelompok perempuan 1, satu kelompok perempuan 1. Dimas, Gary, Nino dengan Ersin. Sebelah. Nino, Gary dengan
Berarti kita mengamati dari teras saja ya. Terus sabar dijelaskan dulu tujuan kalian untuk mengamati keluar itu. Kalian mengamati komponen biotik dan komponen abiotik. Setelah kalian mengamati, kalian akan menganalisis hubungan antara komponen abiotik dan semua ngerti? Sudah? Oke, kelompok 1 dan ini kelompok 2. Mana sudah? Oh, hidup. Nina, I must do this. Kelompok 1 di sebelah sini dan kelompok 2 sebelah sana. Mengamati dari teras saja. Contoh hujan. Komponen abiotiknya apa dan komponen biotiknya apa? Nanti yang menganalisisnya di dalam. Ini jadi Ini semut nih. ada semut, sampah di bawah sampah. Semut. Ini kau yang tulis supaya Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Benar, Bu. Oke, semuanya masuk. Robo, masuk. Oke, masuk dan kalian kerjakan kembali yang kedua, menganalisis hubungan antara. Oke, karena kalian sudah mengamati komponen abiotik dan komponen biotik, sekarang kalian menganalisis hubungan yang kalian lihat komponen biotik dan abiotik di luar tadi. Hubungannya itu bagaimana? Tulis sudah. Ini kan sudah tadi apa lagi? Di luar tadi. Kenapa ada lagi? Sudah semua? Sudah? Oke, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju. Kelompok 1 dan kelompok 2. Cepat. Maju. Kelompok 1. Kelompok 2. Maju. Ya, ini teman-teman hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Komponen biotik yang ditemukan: 1 rumput Pancasila, 2 serangga kecil, 3 semut, 4 laba-laba, 5 capung. Komponen abiotik yang ditemukan: 1 sampah, 2 air hujan, 3 tanah, 4 udara, 5 awan. 1 hubungan yang diamati: 1 rumput Pancasila mendapat air hujan. Biotik dan abiotik: rumput biotik membutuhkan air hujan dan abiotik untuk berkembang dan tumbuh. 2 semut tanah: biotik dan abiotik: semut membutuhkan tanah untuk membuat rumahnya. Sudah, oke. Tepuk tangan dulu untuk Gary. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Presley. Baca sudah hasil diskusi kelompok kalian. Komponen biotik yang ditemukan: semut, belalang, kecapung, laba-laba, lalat. Komponen abiotik yang ditemukan: sampah, batu, tanah, udara, air. Hubungan yang diamati: semut membutuhkan tanah. Jenis hubungan biotik abiotik: semut biotik membutuhkan tanah, abiotik untuk membuat
Leslie. Oke, dari hasil analisis yang kalian kerjakan dua kelompok ini, yang pertama yang kalian dapat komponen biotik kelompok 1 ada runtuh Pancasila, terus serangga kecil, semut, laba-laba, daun sakum. Komponen abiotik yang ditemukan kelompok 1 sampah, air hujan, tanah, lalat, dan awan. Kalau kelompok 2, komponen biotik yang ditemukan semut, belalang, capung, laba-laba, lalat. Komponen abiotik yang ditemukan batu, tanah, air, dan berat. Hubungan yang diamati kalian yang pertama kelompok 1, semut membutuhkan tanah. Semut merupakan komponen abiotik atau biotik? Oke, berarti yang kalian temukan itu semut membutuhkan tanah. Tanah merupakan komponen biotik atau abiotik? Berarti hubungan antara abiotik dan biotik antara semut dan tanah. Semut itu biotik, membutuhkan tanah itu abiotik untuk membuat rumah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Bisa? Bisa, Bu. Apa yang kalian pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, Gary? Abiotik dan biotik. Hanya Gary yang lain tidak paham? Leslie? Rantai makanan. Oke, rantai makanan. Siapa lagi? Yang lain belum paham tentang materi kita? Nino? Makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang ekosistem yang di dalamnya itu ada abiotik dan biotik. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau bertanya lagi. Coba sebutkan satu contoh pengaruh perubahan komponen abiotik terhadap ekosistem. Contoh, sebutkan salah satu pengaruh perubahan komponen abiotik terhadap ekosistem. Atau contoh pengaruh komponen biotik terhadap ekosistem. Coba berikan satu contoh. Contohnya tuh. Saya, Bu. Oke, bisa? Seperti ular kalau mati, anak susah mencari makanan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gary. Berarti dari kamu semua nih yang paham betul baru Gary kan? Atau kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah? Kenapa suara tidak ada? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pulang. Siapa yang bisa? Dimas? Mari kita berdoa. Semua berdiri. Oke, terima kasih Dimas yang sudah membantu Ibu doa pulang. Sebelum pulang rapikan dulu kursi, meja, buku, berkoin, laptop, mereka. Bisa?